Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dan Bapak dosen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai investasi strategis organisasi. Materi ini penting karena sumber daya manusia merupakan aset utama dalam organisasi. Dengan pelatihan dan pengembangan yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kualitas kerja, produktivitas, dan kemampuan karyawan dalam menghadapi perubahan zaman serta perkembangan teknologi. Perkenalkan, nama saya Serlina dengan nomor NIM 2892450013 dari Program Studi Manajemen. Materi ini disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayitno, SH, SE, MM. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, mulai dari jenis-jenisnya, tujuan, manfaat, hingga kelemahannya. Selanjutnya ada pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pada slide ini dijelaskan mengenai pengertian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan atau training adalah proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja karyawan agar mampu melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik. Pelatihan biasanya berfokus pada pekerjaan saat ini dan bersifat lebih spesifik. Sedangkan pengembangan atau development adalah proses mempersiapkan individu untuk tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Pengembangan lebih menekankan pada peningkatan pengetahuan, kemampuan berpikir, sikap, dan kepribadian. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pelatihan itu lebih berfokus pada kebutuhan jangka pendek, sedangkan pengembangan fokusnya pada kebutuhan jangka panjang. Selanjutnya ada jenis pelatihan dan pengembangan. Dalam organisasi terdapat beberapa jenis pelatihan dan pengembangan. Yang pertama adalah pelatihan keahlian atau skills training. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan tertentu yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Pelatihan keahlian sendiri itu merupakan jenis pelatihan yang paling sering dilakukan di sebuah perusahaan. Contohnya yaitu seperti pelatihan penggunaan komputer, pelatihan pelayanan pelanggan, atau pelatihan pengoperasian mesin. Tujuan utama pelatihan ini adalah meningkatkan kemampuan teknis karyawan sehingga pekerjaan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Biasanya perusahaan terlebih dahulu melakukan penilaian kebutuhan agar pelatihan yang diberikan itu sesuai dengan kekurangan atau kebutuhan karyawannya. Kedua adalah pelatihan ulang atau retraining. Pelatihan ini dilakukan ketika karyawan perlu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi atau sistem kerja baru. Pelatihan ulang dilakukan ketika terjadi perubahan di dalam sistem kerja atau perkembangan teknologi. Contohnya, karyawan yang sebelumnya menggunakan mesin manual tentu perlu belajar lagi nih menggunakan sistem komputer atau aplikasi digital. Pelatihan ulang sangat penting karena dunia kerja terus berkembang. Bukan hanya dunia kerja saja ya yang terus berkembang, tetapi juga kan sistem dan aplikasi digital itu semakin harinya sepertinya semakin terus berkembang ya. Jadi, jika karyawan tidak mengikuti perkembangan tersebut, maka tentu saja nih produktivitas perusahaan bisa menurun. Dengan adanya pelatihan ulang, karyawan dapat beradaptasi dengan perubahan dan tetap mampu bekerja secara optimal. Ketiga adalah pelatihan lintas fungsional atau cross-functional training, yaitu pelatihan agar karyawan mampu mengerjakan bidang pekerjaan lain di luar tugas utamanya. Pelatihan lintas fungsional adalah pelatihan yang memungkinkan karyawan mempelajari pekerjaan di bidang lain. Contohnya, bagian administrasi mempelajari dasar pelayanan pelanggan atau bagian pemasaran mempelajari pengelolaan stok barang. Manfaat dari pelatihan ini adalah perusahaan menjadi lebih fleksibel karena karyawan dapat saling membantu ketika dibutuhkan. Selain itu juga, tentu saja nih ya, karyawan juga memperoleh pengalaman yang lebih luas dan wawasan kerja yang lebih luas.
Dan yang terakhir itu adalah pelatihan tim, yaitu pelatihan yang bertujuan meningkatkan kerjasama antar anggota tim agar tujuan organisasi dapat tercapai secara bersama-sama. Pelatihan tim bertujuan meningkatkan kerjasama antar anggota kelompok kerja. Jadi di dalam dunia kerja, keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan dalam kemampuan individu, tetapi juga kemampuan bekerja sama. Melalui pelatihan tim ini, anggota belajar membangun komunikasi yang baik, saling menghargai pendapat, dan menyelesaikan masalah bersama. Dengan kerjasama yang baik, pekerjaan dapat selesai lebih cepat dan tujuan organisasi lebih mudah tercapai. Selanjutnya ada perbedaan orientasi jangka pendek dan jangka panjang. Slide ini menjelaskan perbedaan antara pelatihan dan pengembangan. Pelatihan itu berorientasi jangka pendek dan bertujuan meningkatkan kemampuan untuk pekerjaan saat ini. Fokusnya adalah meningkatkan kinerja secara langsung. Sedangkan pengembangan itu berorientasi jangka panjang. Tujuannya mempersiapkan karyawan menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Sedangkan pengembangan berorientasi jangka panjang. Tujuannya mempersiapkan karyawan menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Karena itu, pengembangan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap seseorang dibandingkan dengan pelatihan biasa. Itu ada tahapan penilaian dan prinsip aktivitas. Sebelum pelatihan dilaksanakan, perusahaan perlu melakukan penilaian kebutuhan. Pertama adalah penilaian kebutuhan perusahaan, yaitu menentukan kemampuan apa yang dibutuhkan organisasi. Kedua adalah penilaian kebutuhan karyawan, yaitu melihat keterampilan apa yang masih kurang pada karyawan. Selanjutnya adalah partisipasi dan pendalaman. Dalam pelatihan, peserta harus aktif agar materi dapat dipahami dengan baik. Pelatihan yang efektif itu harus sesuai kebutuhan dan mampu diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya itu tipe-tipe efektivitas program pelatihan. Efektivitas pelatihan dapat diukur melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu reaction. Ukuran mengenai reaksi ini didesain untuk mengetahui opini dari para peserta mengenai program pelatihan untuk mendapatkan opini para peserta tentang pelatihan ini, terutama didasarkan pada beberapa alasan utama. Jadi apakah mereka merasa pelatihan ini bermanfaat atau tidak gitu kan. Terus yang kedua itu ada learning. Informasi yang ingin diperoleh melalui jenis evaluasi ini adalah mengetahui seberapa jauh para peserta menguasai konsep-konsep, pengetahuan, keterampilan-keterampilan yang diberikan selama pelatihan gitu kan. Ini untuk mengukur nih seberapa jauh kan peserta memahami materi yang diberikan gitu. Terus yang ketiga ada behaviors. Perilaku dari para peserta sebelum dan sesudah pelatihan dapat dibandingkan guna mengetahui tingkat pengaruh pelatihan terhadap perubahan performansi mereka gitu. Itu ada, kita bisa melihat perubahan perilaku dan kinerjanya ya setelah mengikuti pelatihan gitu. Yang terakhir yaitu ada organizing result. Tujuan dari pengumpulan informasi pada level ini adalah untuk menguji dampak pelatihan terhadap kelompok kerja atau organisasi secara keseluruhan itu kan. Berarti melihat dampak pelatihan terhadap organisasi itu seperti meningkatkan produktivitas atau kualitas kerja. Selanjutnya itu ada tujuan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama yaitu memperbaiki kinerja karyawan-karyawannya yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan, merupakan calon utama pelatihan. Kendati pun tidak dapat memecahkan semua masalah kinerja yang efektif. Program pelatihan dan pengembangan yang sehat sering berfaedah dalam meminimalkan masalah ini. Yang kedua yaitu memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Melalui pelatihan, pelatih memastikan bahwa karyawan dapat mengaplikasikan teknologi baru secara efektif. Yang ketiga yaitu mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan. Seorang karyawan baru acap kali tidak menguasai keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi job kompeten yaitu mencapai output dan standar mutu yang diharapkan. Yang keempat,
Yang keempat yaitu membantu memecahkan masalah operasional. Para manajer harus mencapai tujuan mereka dengan kelangkaan dan kelimpahan sumber daya. Kelangkaan sumber daya finansial dan sumber daya teknologi manusia atau human technological resource dan kelimpahan masalah keuangan, manusia, dan teknologis. Yang kelima yaitu mempersiapkan karyawan untuk promosi. Satu cara menarik, menahan, dan memotivasi karyawan adalah melalui program pengembangan karir yang sistematis. Dan yang terakhir yaitu mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Karena inilah beberapa penyelenggara orientasi melakukan upaya bersama dengan tujuan mengorientasikan para karyawan baru terhadap organisasi dan bekerja secara benar. Yaitu ada manfaat pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan memberikan banyak sekali manfaat bagi perusahaan maupun karyawan tentunya ya. Bagi perusahaan, manfaatnya adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Pelatihan juga mengurangi kesalahan kerja dan kecelakaan kerja. Sedangkan bagi karyawan, pelatihan dapat meningkatkan kemampuan, rasa percaya diri, dan kesempatan pengembangan karir. Selain itu juga hubungan kerjasama dan loyalitas antara karyawan juga menjadi lebih baik. Selanjutnya ada kelemahan pelatihan dan pengembangan. Meskipun memiliki banyak manfaat, pelatihan juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan dianggap sebagai obat untuk semua penyakit organisasi. Selanjutnya yaitu kelemahan pelatihan dan pengembangan. Meskipun memiliki banyak manfaat, pelatihan dan pengembangan juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan dianggap sebagai obat untuk semua penyakit organisasional. Jadi kadang kan perusahaan itu menganggap pelatihan sebagai solusi semua masalah organisasi, gitu kan. Padahal tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan pelatihan, gitu. Yang kedua itu ada partisipan tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka, gitu kan. Kan tidak semua peserta memiliki motivasi yang tinggi saat mengikuti pelatihan, gitu. Yang ketiga, sebuah teknik dapat dianggap yang ketiga, sebuah teknik dianggap dapat diterapkan di semua kelompok dalam semua situasi dengan keberhasilan yang sama. Terus yang keempat, kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaannya. Jadi ada juga kan pelatihan yang tidak di berarti gini. Nah, pelatihan yang tidak dievaluasi setelah selesai itu kan berarti gini. Pelatihan yang tidak dievaluasi setelah selesai sehingga hasilnya ya, gini aja nih. Yang keempat, kinerja partisipan tidak dievaluasi. Yang keempat, kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali bekerja. Yang keempat, kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaannya. Jadi karena tidak adanya evaluasi, sehingga hasilnya itu akan kurang maksimal gitu kan. Jadi makanya setelah pelatihan itu wajib sekali ya diadakan evaluasi agar kita tahu gitu kan untuk hasil kinerjanya gitu. Terus juga ada pelatihan bakal tidak akan pernah cukup kuat untuk menghasilkan perbaikan kinerja yang dapat diverifikasi gitu kan. Nah, makanya daripada itu, perusahaan itu harus merancang program pelatihan yang baik dan benar-benar efektif. Makanya daripada itu, perusahaan itu harus merancang program pelatihan dengan baik agar benar-benar efektif. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia bukan hanya kewajiban perusahaan, tetapi merupakan investasi jangka panjang. Melalui pelatihan dan pengembangan, organisasi dapat menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, kompetitif, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Karena itu, perusahaan perlu terus meningkatkan kualitas pelatihan agar karyawan dapat berkembang bersama organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Sekian ulang aja gini aja lah.
Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia bukan hanya kewajiban perusahaan, tetapi merupakan investasi jangka panjang. Melalui pelatihan dan pengembangan, organisasi dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Karena itu, perusahaan perlu terus meningkatkan kualitas pelatihan agar karyawan dapat berkembang bersama organisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masyuk.